Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik aji pengasihan tanpa tanding atau tanpa penawar, ya. Ilmu pelet jaran kawin, ya. Jadi biasa kalau yang kita lihat beredar di internet, ya, itu ajian jaran goyang yang konon, ya, berangkat dari zaman kuno, ya. Legendanya ada Nini Pelet kan yang berhasil merebut kitab ajian ilmu pengasihan dari Ki Banguntapa, ya. Wallahu a'lam, ya. Yang pasti bahwa saya tidak yakin kalau memang ada orang yang menguasai ilmu yang demikian, ya. Kalaupun ada yang menguasai ilmu demikian, dipastikan, ya, memaksakan pikiran, hati, perasaan orang itu termasuk ke dalam bagian dari perbuatan sihir, ya. Dan sihir itu adalah dosa yang tidak berampun, ya. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, bahwa apapun wujudnya sihir atau implementasinya dalam bentuk seperti ilmu pelet jaran goyang, itu semuanya bermuara kepada ajakan dari setan, ya. Nah, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu dijelaskan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar yu'allimuna nasa syikhra. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan yang kafir yang mengerjakan sihir, ya. Nah, jadi berdasarkan keumuman surat Al-Baqarah ayat 102, ya, ajian jaran goyang itu jangan dicoba-coba, ya. Dan ritualnya juga berat, kan? Tidak ada itu menebus keilmuan yang seperti itu tanpa ritual yang berat, ya. Jadi semuanya harus menggunakan puasa, dan puasanya juga puasa-puasa yang tidak sesuai dengan tuntunan dalil, ya. Kerugiannya apa? Wah, kerugiannya banyak sekali, ya. Jadi sebagai ajaran setan, ilmu pelet itu akan mendatangkan dosa syirik atau dosa yang tidak berampun, ya. Kemudian yang kedua, kerugiannya apa? Kalau orang datang ke para dukun, ya, maka yang bersangkutan juga kehilangan uang. Mesti bayar, kan, pakai uang mahar dan seterusnya. Kehilangan uang, ya. Kemudian cewek juga tidak dapat, ya. Setelah itu dapat pula dosa syirik. Jadi ruginya double-double. Nah, karena itu kita pakai pelet jaran kawin, ya. Ini versi saya, ya. Insya Allah aman, ya. Terbebas dari dosa syirik. Insya Allah, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pelet jaran kawin, ya. P itu yang harus diperhatikan adalah P, penampilan, ya. Jadi bagaimana calon mertua mau respect kalau datang bertemu melamar dengan penampilan yang kucel, yang lecek, yang dekil. Penampilan diperhatikan, ya. Karena biar bagaimanapun penampilan seseorang itu adalah cermin dari pribadinya, ya. Nah, kemudian LE-nya apa? Bersikap lemah lembut. Kalau kemudian datang matur kepada calon mertua, nyentak-nyentak, marah-marah, arogan, menunjukkan bahwa dia preman, saya jamin langsung diusir, ya. Karena itu tampilkan diri yang lemah lembut, ya. Dan kepada calon istri juga saya pikir yang lemah lembut itu jauh lebih disukai daripada yang urakan, ya. Dan yang pasti T-nya ini penting sekali. Apa itu T-nya? Takwa, ya. Karena orang yang bertakwa
itu lebih disukai. Sak matre-matrenya calon mertua Anda, kalau ada dua pilihan, yang satu kaya dan bertakwa, yang satu kaya dan tidak bertakwa, insya Allah yang dipilih yang kaya dan bertakwa. Jadi takwa itu modal yang luar biasa ya, modal keselamatan dunia akhirat ya. Nah, jaran kawin ya. J, Anda harus jujur ya. Jangan sampai diawali segala sesuatunya dengan dusta. Belum-belum sudah ngaku sebagai orang kaya. Wah, kalau ngaku sebagai orang kaya, datang ngapel pakai mobil, ternyata pinjam punya temennya ya, pakai baju bagus, pinjam pula punya temennya yang punya usaha laundry ya. Nah, maka nyari cewek matre mudah sekali itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya tentu kekecewaan, karena ekspektasinya tinggi, pengennya dapat calon suami yang kaya, ternyata tidak jujur. Jadi harus jujur ya. Kemudian A itu apa? Amanah. Amanah itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya ya. Nah, jadi apa contohnya amanah ya? Ya contohnya kalau kemudian relasinya dengan keluarga calon mertua ya, diamanahkan untuk bisa menjaga ya anaknya, misal dalam proses pengurusan syarat administrasi pernikahan harus berangkat bersama-sama. Kalau belum ada ijab qabul, jangan disentuh dulu. Nah, jadi dalam proses itu tidak boleh itu sentuh-sentuhan dulu, tidak boleh ikhtilat ya, tidak boleh khalwat di dalam kendaraan ya. Jadi ketika orang amanah, dia bisa menjaga dirinya, dia menjaga kepercayaan orang lain, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Kemudian R-nya apa? Rajin ya. Orang yang rajin punya peluang untuk mengubah nasibnya lebih baik daripada orang yang pemalas ya. Kemudian A-nya adil. Dia harus adil terhadap dirinya sendiri ya. Dia harus adil terhadap keluarganya, dia harus adil terhadap lingkungannya. Jangan sampai kemudian persoalan cinta sampai mengorbankan kuliah ya. Gara-gara cinta banget, tidak sempat ngurusi kuliah, pacarnya kuliahnya rampung, dia kuliahnya terbengkalai. Adil ya. Jadi pada dirinya itu juga ada hak orang tuanya, yakni melihat apa yang dipercayakan kepadanya bisa dijalankan dengan lancar, baik, dan mencapai tujuannya ya. Nah, kemudian N-nya apa? Nasib ya. Jadi segala sesuatunya itu tugas kita kan berusaha. Pada akhirnya ya, keputusan ada di tangan Allah, apakah kemudian yang kita usahakan ini akan berhasil atau tidak ya. JARAN ya. Kemudian jaran kawin. K, kuncinya. A, awali ya. W, dengan wajar. Jadi nggak usah berlebih-lebihan ya. Orang juga takut kan kalau kemudian didatangi terus, dikontak terus, sangat agresif. Awali dengan wajar ya. I, dengan hati yang ikhlas ya. Jadi apapun yang dilakukan tujuannya adalah kebaikan ya. Hatinya ikhlas ya. Apapun yang kemudian mungkin harus diterima sebagai penilaian dari keluarga calon mertuanya, dia berbesar hati menerimanya dan berusaha memperbaiki diri ya. Nah, kemudian N-nya apa? Tujuannya adalah untuk nikah. Jadi buat apa kalau kemudian misal mantannya lepas, berusaha jungkir balik agar mantan bisa kembali, tapi tujuannya cuma buat pacaran saja, tidak ada manfaatnya. Tujuannya adalah untuk menyegerakan menikah, karena pernikahan itu adalah ibadah ya. Nah, semoga kalau konsep ini dijalankan, insya Allah semoga berhasil. Tugas kita adalah berusaha yang terbaik.
ya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Ya, dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Atau kalau quote-quote zaman sekarang itu yang banyak diajarkan ya, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, jadi apapun yang telah diusahakan orang, maka demikianlah hasilnya. Semakin baik usahanya, maka akan semakin besar tingkat keberhasilannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.